banyak orang kena diabetes. Walaupun makanan mereka sudah cukup oke dan mereka juga berkegiatan fisik atau olahraga. Dan bukan faktor genetisnya yang memicu diabetes pada mereka. Nah, apa sih yang bikin gula darah mereka tetap nggak karu-karuan? Pada komunitas kami, di mana puluhan ribu orang memperjuang atasi diabetesnya tanpa obat atau herbal, ada juga banyak kasus yang mengalami kesulitan dalam perlawanan terhadap diabetes gara-gara satu kekurangan ini. Dan riset terkini mengemukakan satu faktor yang sangat berbobot dalam terjadinya diabetes. Dan banyak studi sains telah membuktikannya. Maka di dalam video kali ini rekan saya akan membahas faktor yang Anda pasti nggak menduga. Simak sampai selesai karena kami juga akan kasih tahu bagaimana solusinya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, terutama buat Anda yang menderita diabetes. Kita akan ngomongin tentang faktor yang sering banget diabaikan, padahal penting banget buat mereka yang mau mengatasi diabetes tanpa obat atau herbal. Nah, betul banget. Kita bakal bahas tentang hubungan antara tidur dan kadar gula darah Anda. Iya, dan yang menarik, banyak orang fokus banget pada obat-obatan, diet, olahraga, dan aktivitas fisik. Tapi mereka nggak sadar kalau tanpa tidur yang oke punya, semua usaha itu bisa jadi sia-sia. Faktanya, sebenarnya nggak mungkin mengatasi diabetes tanpa tidur yang optimal. Jadi, ini tuh kayak mau bangun rumah dengan bata, tapi tanpa ada semen. Itu dia, kayak Anda udah punya rencana bangunan dan semua bahan, tapi lupa bahan yang paling penting seperti semen. Dan bahan penting itu adalah tidur yang cukup. Oke, jadi gimana sih sebenarnya tidur atau kekurangan tidur bisa berdampak pada gula darah kita? Nah, semuanya berhubungan sama resistensi insulin. Dan penonton yang setia pada channel ini pasti udah tahu kalau resistensi insulin itu akar dari diabetes. Iya sih, bagi pemirsa yang belum mengerti tentang resistensi insulin, pastikan nonton juga video-video kami yang jelasin secara detail. Link ke video-video itu sudah kami taruh di bagian deskripsi dari video ini. Kalau Anda tidur cukup, tubuh Anda jadi lebih sensitif terhadap insulin. Atau dengan kata lain, resistensi insulin Anda jadi lebih rendah. Dan seperti yang kita tahu, insulin itu yang mengatur gula darah kita. Tapi kalau Anda kurang tidur terus-menerus, tubuh Anda mulai melawan kerja insulin, dan itu bikin gula darah makin susah dikontrol. Dan kita tahu dong, kalau gula darah nggak terkontrol, apa yang bisa terjadi? Risiko komplikasi naik, dan atasi diabetes jadi lebih susah, atau malah mustahil. Betul. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa 1 malam kurang tidur aja bisa secara signifikan meningkatkan resistensi insulin. Waduh, serius? Iya, banyak penelitian yang udah nunjukin kalau tidur yang buruk bikin resistensi insulin jadi makin parah. Wah, itu sih bikin khawatir ya. Iya, dan bisa dibilang masalah resistensi insulin ini bikin diabetes hampir mustahil untuk dituntaskan. Nah, itu sih yang penelitian udah tunjukkan. Tidur tuh memang fondasinya, kayak bangun rumah di atas fondasi yang goyah. Kalau kualitas tidur nggak diperbaiki dulu, semuanya jadi perjuangan berat, atau bahkan percuma. Betul, penonton kita bisa coba sendiri di rumah deh. Yang Anda butuhkan cuma glukometer. Gimana caranya? Gampang sih. Ukur saja gula darah puasa Anda di pagi hari setelah tidur yang buruk. Terus bandingin hasilnya dengan gula darah puasa pagi setelah Anda tidur nyenyak selama 7 sampai 8 jam. Anda bakal lihat kalau setelah tidur yang buruk, gula darah puasa Anda akan jauh lebih tinggi. Penelitian juga nunjukin kalau setelah tidur yang buruk, lonjakan gula darah setelah makan bakal lebih tinggi. Kadang-kadang jauh lebih tinggi. Maaf, potong sebentar. Saya mau bagikan pengalamanku sendiri dengan stres dan tidur yang berantakan. Saya kan sudah bertahun-tahun bebas dari diabetes dan gula darah puasaku biasanya di bawah 100. Tahun yang lalu saya tiba-tiba dapat semacam musibah di dalam kehidupan saya. Sehingga mencapai titik terendah di dalam kehidupan saya. Dan peristiwa itu mengakibatkan stres yang luar biasa. Sehingga tidurku berantakan banget. Biasanya cuma dapat 3-4 jam tidur saja. Dan tidurnya nggak karu-karuan. Kebangun terus, bergemetaran, kecemasan yang berlebihan, keringat dingin, dan lain-lain. Keadaan ini berlangsung selama beberapa bulan.
Dan selama periode stres ini, gula darah puasa saya selalu di atas 130, bisa sampai 150. Dan saya walaupun makanan tetap benar dan masih sempat cukup melakukan olahraga, kambuh kembali diabetes yang full. HbA1c saya jelas menunjukkan bahwa saya diabetes lagi. Bahkan berbagai komplikasi terkait diabetes seperti neuropati muncul kembali. Alhamdulillah ini semua sudah berlalu. Tapi saya mengalami sendiri bahwa stres aja plus tidur yang gak karu-karuan cukup untuk diabetesnya muncul kembali. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong di-share sama keluarga atau teman yang barangkali juga membutuhkan info ini. Dan jangan lupa nge-like video ini dan jadi subscriber pada channel kami. Balik ke podcast sama 2 rekan saya. Oke, jadi sekarang kita paham betapa pentingnya tidur untuk mengatur gula darah dengan baik. Tapi ya, kita tahu nggak selalu gampang untuk dapat kualitas tidur yang baik. Betul sih. Apalagi dengan kehidupan masa kini dan segala kesibukannya. Nah itu dia, salah satu penyebab terbesar untuk tidur kita nggak oke itu adalah stres. Oh iya, stres itu masalah besar. Dan stres memang sangat berdampak negatif pada kualitas tidur. Anda pasti pernah ngalamin malam-malam di mana pikiran nggak bisa berhenti dan akhirnya cuma tiduran sambil khawatir terus kan? Iya banget. Malam-malam seperti itu tuh yang paling buruk, ngeselin banget itu. Iya, malam-malam kayak gitu sebenarnya lebih merusak dari yang Anda kira. Saat Anda stres, tubuh Anda menghasilkan hormon yang namanya kortisol. Kortisol itu hormon yang sering disebut hormon stres, ya kan? Betul. Walaupun kortisol itu berguna untuk jangka pendek, stres kronis bikin kadar kortisol terus-terusan tinggi. Ini bikin kita makin sulit buat tidur dan tetap tidur nyenyak. Dan yang lebih parah, saat Anda kurang tidur, tubuh malah memproduksi lebih banyak kortisol lagi. Jadinya kayak lingkaran setan yang benar-benar mengganggu gula darah Anda. Jadi kalau saya stres, maka kortisol jadi tinggi. Akibatnya jadi nggak bisa tidur. Terus malah makin stres karena kurang tidur. Kayak siklus yang nggak ada habisnya. Jadi lingkaran setan sih ini. Dan lonjakan kortisol itu nggak cuma mengganggu tidur, tapi juga ngaruhi produksi insulin, yang bikin gula darah kita naik terus sepanjang malam. Wah, ini cukup mengkhawatirkan. Jadi untuk seseorang dengan diabetes, manajemen stres dan kualitas tidur itu benar-benar krusial. Betul banget. Dan kebanyakan pengidap diabetes malah nggak sadar tentang hal ini. Sepertinya kita harus bahas lebih dalam tentang apa itu tidur yang baik dan gimana caranya biar bisa tidur lebih baik. Nah, itu yang bakal kita bahas selanjutnya. Oke, jadi kita udah sepakat kalau tidur yang baik itu penting banget buat ngatur gula darah. Tapi gimana caranya kita tahu kalau tidur kita itu benar-benar berkualitas? Apakah cuma soal durasi tidur aja? Wah, pertanyaan bagus. Nggak cuma soal seberapa lama kita tidur, tapi juga seberapa baik tidur kita. Seberapa baik tidur kita? Maksudnya gimana tuh? Tidur kita itu terdiri dari 3 siklus, yaitu tidur ringan, tidur lelap, dan tidur REM. Dan yang penting banget buat kita adalah dapat cukup tidur lelap dan tidur REM. Jadi REM itu bukan rem seperti di sepeda motor atau di mobil. REM punya arti Rapid Eye Movement. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya pergerakan mata yang cepat. Dan emang pada saat kita dalam keadaan tidur REM, mata kita bergerak-gerak walaupun tetap tertutup. Dan yang kita sebut tidur lelap itu, namanya dalam bahasa Inggris adalah deep sleep. Jadi artinya, kalau 2 orang punya durasi tidur yang sama, bisa aja kualitas tidur mereka beda ya. Itu kan maksudnya. Tepat sekali. Banyak orang mungkin tidurnya cukup lama, tapi karena kualitas tidurnya buruk, mereka nggak dapat cukup deep sleep atau tidur REM. Wah, menarik banget. Kita harus bikin episode khusus tentang fase-fase tidur ini secara detail. Iya, kita pasti akan bahas. Bahkan Coach Dominic udah mempersiapkan beberapa episode tentang tidur dan bagaimana tidur punya dampak pada kesehatan kita. Saya sangat nggak sabar buat berbagi ini ke penonton kita. Pasti bakal menarik banget, karena saya paham tidur dan kualitas tidur itu nggak cuma mempengaruhi gula darah, tapi juga banyak aspek kesehatan lainnya. Jadi, buat penonton kita, pastikan Anda subscribe channel kita, supaya nggak ketinggalan setiap kali kita terbitkan episode baru. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email.
Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu, tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Jadi, gimana sih caranya kita meningkatkan peluang untuk tidur nyenyak? Apakah sesederhana tidur lebih awal aja? Wah, seandainya semudah itu. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Memang penting banget untuk tidur cukup secara keseluruhan, tapi buat masuk ke tahap tidur lelap, kita butuh lebih dari sekadar itu. Betul, coba jelasin agar pemirsa lebih paham. Kita perlu optimalkan lingkungan tidur dan kebiasaan kita supaya benar-benar menciptakan kondisi sempurna atau ideal untuk otak kita masuk ke mode pembersihan mendalam itu. Tapi gimana caranya? Nah, jadi mulai dari mana? Apa aja faktor yang paling penting? Kita mulai dari dasar dulu deh. Kamar tidur Anda, apakah cukup gelap, sunyi, dan sejuk? Suhu kamar tidur lebih baik jangan terlalu panas di malam hari. Ini tuh kayak 3 pilar untuk bikin kamar tidur jadi tempat istirahat yang nyaman. Oke, saya pernah dengar soal itu. Tapi saya harus akui, kamar tidur saya jauh dari kata nyaman. Saya tinggal di area yang cukup ramai. Jadi berisik itu udah jadi masalah sehari-hari. Saya ngerti banget, suara itu memang salah satu pengganggu tidur terbesar, terutama kalau kita mau masuk ke tahap tidur lelap. Penutup kuping bisa jadi solusi untuk menghalangi suara, entah itu suara kendaraan atau anjing tetangga yang suka menggonggong. Wah, menarik juga. Mungkin saya harus coba cari tahu soal hal itu. Iya. Oke, jadi masalah suara udah beres. Tapi gimana soal cahaya? Nah, kalau kamar tidur Anda nggak 100% gelap, itu bisa merusak tidur Anda. Cahaya itu sinyal yang kuat banget buat tubuh kita. Bahkan sedikit cahaya aja bisa menekan produksi melatonin. Oh iya, melatonin. Itu hormon yang bikin kita ngantuk kan? Betul. Jadi idealnya, kamar tidur kita harus 100% gelap ya? Iya, itu bisa bikin perbedaan besar. Karena gelap itu ngasih sinyal penting ke otak kita kalau ini waktunya tidur. Oke, jadi gelap sudah kita bahas. Nah, gimana soal suhu? Suhu juga menarik banget. Yuk kita bahas. Saya merasa tidur lebih nyenyak kalau kamarnya agak dingin. Nah, itu benar. Penelitian menunjukkan betapa pentingnya kamar yang sejuk untuk tidur. Wah, tapi di Indonesia kan iklimnya panas banget. Dan nggak semua orang bisa tidur di kamar ber-AC. Iya, itu benar. AC memang konsumsi listriknya tinggi dan nggak semua orang mampu. Tapi, penting untuk tahu kalau suhu tubuh kita secara alami turun di malam hari. Dan kamar yang sejuk membantu proses itu. Jadi nyalain AC sebelum tidur sebenarnya hal yang bagus ya? Bisa jadi. Oke, jadi kamar tidur kita udah siap. Gimana soal apa yang kita lakukan sepanjang hari? Apakah itu juga berdampak pada kualitas tidur kita? Pasti dong. Kebiasaan kita di siang hari punya peran besar untuk mempersiapkan tubuh kita buat tidur. Contohnya olahraga. Saya suka olahraga. Tapi apa saya harus hindari olahraga terlalu dekat dengan waktu tidur? Biasanya, itu aturan yang baik. Walaupun olahraga itu luar biasa untuk kesehatan secara keseluruhan, olahraga terlalu dekat dengan jam tidur bisa bikin susah tidur. Jadi olahraga pagi itu pilihan terbaik? Bisa jadi, tapi sebenarnya kapan aja nggak masalah, selama Anda kasih waktu cukup untuk tubuh buat rileks setelahnya. Oke, jadi olahraga itu penting. Tapi gimana soal makanan? Apakah makanan kita juga mempengaruhi tidur? Pasti dong, makan berat dekat waktu tidur bisa mengganggu tidur karena tubuh Anda bekerja keras buat mencerna semuanya. Jadi nggak boleh ngemil malam ya? Kalau Anda pengen tidur yang optimal, lebih baik jangan. Dan ngomongin soal makanan, yuk bahas soal kopi dan kafein di dalamnya. Oh, kafein ya? Saya rasa kebanyakan dari kita suka kopi. Tapi konsumsi kopi terlalu banyak atau terlalu sore bisa banget mengganggu kualitas tidur kita. Masalahnya, kafein bisa bertahan di sistem tubuh kita selama berjam-jam. Jadi menghindarinya di sore dan malam hari itu lebih baik, terutama kalau Anda udah kesulitan tidur. Jadi kopi sore bisa merusak tidur saya nanti malam ya? Tepat sekali. Oke, akan saya ingat. Nah, jadi kita udah bahas soal lingkungan tidur, olahraga, makanan, dan minuman. Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan peluang kualitas tidur yang baik? Pastinya ada. Salah satu strategi yang sering diabaikan adalah memasukkan teknik relaksasi ke dalam rutinitas sebelum tidur.
Hal-hal seperti meditasi, latihan pernapasan dalam, atau bahkan hanya mendengarkan musik yang menenangkan. Oke, saya pernah coba meditasi sebelumnya, tapi jujur aja, pikiran saya selalu nggak bisa diem. Tapi seperti yang Anda bilang, bahkan sesuatu yang sederhana seperti mendengarkan musik tenang bisa membantu. Itu sih yang biasanya berhasil buat saya. Oke, kita udah bahas banyak hal nih. Kelihatannya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kualitas tidur. Tapi lewat tips-tips ini, bisa sedikit demi sedikit bantu perbaiki kualitas tidur para pemirsa. Nah, itu kuncinya. Semua ini tentang melakukannya satu demi satu langkah dan menemukan apa yang paling cocok untuk kita. Ingat, konsistensi itu penting. Membuat perubahan-perubahan ini jadi bagian rutin dari hidup kita adalah cara yang pada akhirnya akan membawa Anda ke tidur nyenyak yang tubuh kita butuhkan untuk tetap sehat dan mengelola diabetes dengan efektif. Saya jadi termotivasi buat mulai berubah. Ini benar-benar wawasan yang berharga. Tapi saya penasaran, apa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Apakah pandangan masyarakat kita terhadap tidur ada hubungannya dengan kenapa banyak orang yang nggak cukup tidur? Nah, itu poin yang menarik banget, dan saya rasa iya, pandangan sosial tentang tidur jelas punya peran besar. Kita hidup di budaya yang serba sibuk dan produktif. Iya, selalu ada di mode sibuk. Persis. Tidur dianggap sesuatu yang dilakukan kalau sempat, atau bahkan lebih buruk lagi, dianggap sebagai tanda kelemahan. Iya, saya pernah dengar orang-orang bangga karena tidur mereka cuma sebentar. Seolah-olah itu sesuatu yang patut dibanggakan. Cukup bodoh juga sikap seperti itu. Sayangnya banyak yang pikir kalau tidur itu buat orang malas atau orang yang nggak produktif. Iya, dan itu masalah besar. Pasti. Terutama untuk orang dengan diabetes, anggapan tidur itu untuk orang lemah bisa sangat merugikan. Kita butuh perubahan total dalam cara kita memandang tidur. Kita harus melihatnya bukan sebagai kemewahan, tapi sebagai bagian fundamental dari kesehatan. Sama pentingnya dengan pola makan dan olahraga. Saya setuju banget. Nah, kita sudah paham bagaimana tekanan untuk selalu aktif bisa menyebabkan banyak orang kurang tidur dan pada akhirnya merugikan kesehatan kita secara besar-besaran. Dan dampaknya sangat luas. Ini memengaruhi nggak cuma kesehatan fisik kita, tapi juga kesejahteraan mental, fungsi kognitif, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, gimana kita bisa menantang pandangan sosial ini? Gimana kita bisa mulai memprioritaskan tidur sebagai masyarakat? Ini kayaknya udah jadi pola pikir yang mendarah daging. Iya, dimulai dengan kesadaran tentunya. Betul, dan tindakan individu. Ini tentang membuat keputusan sadar untuk menghargai tidur dan menjadikannya bagian tak tergantikan dari rutinitas kita, seperti sikat gigi atau makan. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri. Tepat. Dan bicara soal ini, kepada para penonton, tolong bagikan apa yang sudah Anda pelajari tentang tidur ke teman, keluarga, atau rekan kerja Anda. Ini tentang menjadikan tidur yang baik sebagai prioritas dan bagian dari hidup sehat dan produktif, bukan hanya untuk orang dengan diabetes. Soalnya, tidur itu bukan sesuatu yang perlu kita malu-maluin, tapi sesuatu yang harus dirayakan dan dijadikan prioritas. Betul sekali. Dan ingat, setiap langkah yang kita ambil untuk memprioritaskan tidur bukan hanya menguntungkan kita secara individu, tapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Setuju banget. Ini benar-benar podcast yang membuka mata. Kita belajar banyak tentang hubungan antara tidur dengan diabetes dan betapa pentingnya memprioritaskan tidur untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Memang, kita harus ingat kalau pengetahuan itu kekuatan. Sekarang kita paham dampak dari tidur. Kita semua bisa mulai membuat perubahan positif itu. Karena tidur dan stres begitu besar peranannya di dalam terjadi diabetes, maka kami punya video lanjutan yang menjelaskan persoalan tidur dan stres lebih dalam. Ayo, jangan kelewat nonton ini juga, banyak ilmu di dalamnya.